Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya. Saat ini Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Bencana alam banjir menjadi bencana yang kerap kali kita temui, utamanya saat musim penghujan tiba. Untuk mengetahui apa itu banjir, jenis-jenis banjir, dan penyebabnya, kami telah merangkumnya untuk Anda dalam tayangan berikut ini. Banjir menjadi bencana alam yang sering kita temui, utamanya saat musim hujan tiba. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan dekat dengan aliran sungai atau garis pantai kerap kali menjumpai bencana yang satu ini. Lantas, apa sebenarnya banjir? Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air meningkat. Banjir memiliki banyak jenisnya. Jenis-jenis banjir berdasarkan asal sumber air ada dua jenis banjir. Banjir lokal disebabkan oleh tingginya intensitas hujan dan belum tersedianya sarana drainase memadai, bersifat setempat sesuai dengan luas sebaran hujan lokal. Banjir kiriman disebabkan oleh peningkatan debit air sungai yang mengalir. Banjir ini diperparah oleh kiriman dari daerah atas. Berdasarkan jenis air, ada 4 jenis banjir. Banjir air disebabkan meluapnya air sungai, danau, atau selokan, sehingga air akan meluber lalu menggenangi daratan. Banjir bandang tidak hanya material air, tetapi banjir yang satu ini juga mengangkut material lain, berupa lumpur, pohon, dan yang lainnya. Banjir bandang mampu menghanyutkan apapun, karena itu daya rusaknya sangat tinggi. Banjir rob disebabkan oleh pasang air laut. Air laut yang pasang ini umumnya akan menahan air sungai, akhirnya mampu menjebol tanggul dan menggenangi daratan. Banjir lahar dingin terjadi ketika erupsi gunung berapi. Erupsi ini kemudian mengeluarkan lahar dingin dari puncak gunung dan mengalir ke daratan yang ada di bawahnya. Faktor penyebab banjir diantaranya disebabkan oleh curah hujan tinggi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai kecil, pengaruh air pasang, pendangkalan sungai, saluran air tidak berfungsi, hilangnya lahan terbuka hijau, dan sampah yang menggenangi aliran sungai. Lalu sebenarnya di mana banjir dapat terjadi? Banjir dapat terjadi di daerah pantai. Daerah tersebut merupakan dataran rendah dengan elevasi permukaan tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata, dan tempat bermuaranya sungai yang biasanya mempunyai permasalahan penyumbatan muara. Banjir juga dapat terjadi di daerah sempadan sungai. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, daerah sempadan sungai sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hunian dan kegiatan usaha, sehingga apabila terjadi banjir akan menimbulkan dampak bencana dan dapat membahayakan jiwa dan harta benda. Kemudian banjir juga dapat terjadi di daerah cekungan. Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di dataran rendah maupun dataran tinggi tanah normal, serta dapat terjadi di daerah dataran banjir atau floodplain area. Daerah di kanan kiri sungai yang muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat, sehingga mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Untuk mengantisipasi banjir yang terus terulang, pemerintah akan menambah 13 pompa air. Penambahan pompa air ini sebagai tindak lanjut atas temuan kurangnya jumlah pompa dibandingkan dengan debit air yang mengakibatkan banjir di wilayah Semarang pada akhir tahun dan awal tahun kemarin. Untuk mengantisipasi banjir yang terus terulang, pemerintah kini telah menyiapkan penambahan pompa air sebanyak 13 unit. Penambahan ini untuk mengantisipasi kurangnya jumlah pompa air dibandingkan debit air yang ada. Melalui konferensi pers yang digelar di Balai Kota Semarang, PLT Wali Kota Semarang Heferita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan, nantinya akan dibuka 6 pintu air beserta pompa di rumah pompa Tenggang, serta 8 pintu air dan pompa di rumah pompa Seringin. Ke-13 pompa air tambahan ini dikatakan Heferita Gunaryanti Rahayu atas dasar arahan Menteri PUPR yang melihat kurangnya jumlah pompa di rumah pompa Tenggang serta rumah pompa Seringin. Penanganan
pompa Tenggang dan Sringin, di mana memang overload, jadi antara air yang datang dengan keluarnya ke Sungai Sringin dan Sungai Tenggang ini tidak sesuai, dan dari arahan dari Bapak Menteri akan dibuka 6 pintu air ya Mbak ya, pintu air dan pompa air di Tenggang, kemudian 8 yang ada di Sringin, 8 pintu air dan pompa. Saat ini sudah dilakukan pemesanan selama 6 bulan dan nanti setelah itu dikerjakan selama 1 bulan. Dengan penambahan ini artinya total akan ada 12 unit pompa air yang berada di rumah pompa Tenggang, serta akan ada 13 unit pompa air di rumah pompa Sringin. Dengan penambahan ini diharapkan kejadian banjir besar di Semarang tidak akan terulang kembali. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah korban banjir Semarang dilaporkan telah terserang beberapa penyakit. Dari data yang ada di Puskesmas Gayamsari, sebanyak 12 anak korban banjir di Kecamatan Gayamsari, Semarang terjangkit diare, serta korban lain terjangkit gatal-gatal, demam, serta batuk pilek. Sejumlah korban banjir di Semarang dilaporkan telah terjangkit beberapa penyakit. Dari data yang dihimpun Puskesmas Gayamsari Semarang, terdapat 12 anak di Kecamatan Gayamsari yang merupakan korban banjir terjangkit diare. Kepala Puskesmas Gayamsari Yuni Susanti mengungkapkan, untuk orang dewasa rata-rata mengalami gatal-gatal akibat kutu air, sedangkan untuk anak-anak mayoritas terkena penyakit diare. Lebih lanjut, Yuni mengungkapkan persentase warga korban banjir yang ada di Kecamatan Gayamsari yang terkena penyakit yakni 80% terkena penyakit gatal-gatal, 10% terjangkit diare yang didominasi anak-anak, dan juga 10% merasakan demam, batuk, dan pilek. Yang terbanyak yang kemarin kita layani itu panas, batuk pilek, diare untuk anak-anak, dan gatal-gatal. Nah, gatal-gatal ini kebanyakan usia dewasa memang, karena kan beliau yang mobilitas selama banjir ya, dia harus ambil bahan makanan, kemudian ambil obat-obatan yang ada di posko, karena kan memang untuk yang wilayah yang kita tidak bisa masuk ke akses biasanya diwakili gitu. Disinggung mengenai penyakit leptospirosis, Kepala Puskesmas Gayamsari Yuni Susanti mengungkapkan, hingga saat ini belum ditemukan korban yang terjangkit penyakit tersebut, mengingat banjir baru saja surut. Namun begitu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika dirasa sedang tidak enak badan atau sedang terjangkit penyakit tertentu. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi.
Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol, inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Akses jalan Dukuh Karangturi, Desa Setro Kalangan lumpuh akibat genangan air dengan ketinggian air 1 meter. Akses sementara hanya menggunakan perahu, warga juga mengeluhkan motor mogok karena banyak air yang masuk dan merusak mesin. Genangan air yang tak kunjung surut jadi tantangan warga yang melintas. Motor mogok menjadi imbas para pengendara yang melintas hingga memantik SMKNU Ma'arif menyediakan layanan gratis bagi motor yang mogok. Salah satu guru SMKNU Ma'arif Kudus Muslihin saat ditemui awak media di lokasi mengungkapkan, kegiatan ini akan berpindah-pindah ke dekat posko pengungsian seperti di Desa Jati, Mejopo, dan Undaan dengan rentan waktu 2 hari. Dengan menerjunkan 3 siswa jurusan teknik bisnis sepeda motor di masing-masing posko, masyarakat tidak perlu khawatir karena siswa dipilih dari kelas 12 dan sudah terbiasa menangani kerusakan. Upaya ini sebagai wujud peduli bencana banjir di Kabupaten Kudus. Selain itu, layanan bengkel keliling sudah 1 tahun dilaksanakan. Kudus melayani tanggap bencana banjir di daerah Karangturi Kudus. Kita muncul seperti ini karena kita kemarin memantau ke lokasi banjir, banyak motor yang mengalami macet yang terjadi karena mungkin businya kemasukan air atau olinya tercampur dengan air. Maka dari itu kami melibatkan anak-anak didik dari SMKNU Ma'arif Kudus, khususnya di jurusan sepeda motor untuk membantu masyarakat yang mengalami kemacetan sepeda motor. Adanya layanan ini sebagai bentuk penanaman peduli sesama serta teaching factory, yakni belajar sambil melakukan bagi para siswa. Menambah wawasan sama menambah ini apa? Praktek sama jam terbang aja. Tapi menambah pengalaman juga sih. Karena di sekolah kan juga praktek. Cuma ini kan biar mentalnya kita tuh terbiasa gitu sama konsumen. Layanan ini akan terselenggara melihat situasi dan kondisi. Jika banjir masih belum surut, layanan gratis akan terus diberlakukan. Posko maupun daerah yang banyak motor mogok akan jadi sasaran selanjutnya. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Jumlah pengungsi anak-anak di Balai Desa Jatiwetan mencapai 47 orang. Angka ini jadi perhatian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus untuk menarik minat literasi lewat dongeng. Upaya ini sekaligus bentuk terapi bagi anak-anak. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus hadir untuk yang kedua kalinya untuk menemani anak-anak pengungsi di Desa Jatiwetan menggunakan metode dongeng dengan media wayang yang membuat anak-anak sangat antusias. Sanjaka Dwi Supani selaku dalang bersemangat dan lihai memainkan wayang dengan mengangkat cerita Punokawan dan Broto Seno yang di dalamnya mengandung amanat untuk jaga alam, jaga persatuan, dan tetap belajar. Selain itu, 1000 buku juga digelar dan anak-anak dipersilakan bebas membaca. Fasilitas ini diberikan untuk menggalakkan budaya literasi, mengingat sekolah dilakukan secara daring. Selain itu, dari program Keluarga Harapan juga turut memberi permainan kecil bagi anak-anak. Mereka gampang dulu, ya, metode kami untuk menyenangkan. Jadi sebelum baca itu, buatlah anak ini ke dunia senang dulu, ke alam yang senang, ke alam bahagia. Setelah ini bahagia, kosong, dia senang, akan membaca itu juga senang. Jadi menghilangkan dulu, gitu, dari trauma, dari rasa sebel, rasa gak enak badan. Kalau senang kan akan sehat ya.
Pihak pemerintah Desa Jatiwetan sangat antusias atas kehadiran Dinas Karsipan dan Perpustakaan. Diharapkan bantuan ini bisa menghilangkan trauma bagi anak-anak melalui dongeng dan buku bacaan yang tersedia. Terima kasih dengan Dinas Perpustakaan di Karsipan karena masyarakat di Desa Jatiwetan anak ini mulai dari Sabtu sampai Kamis ini sudah 6 hari di pengungsian. Dia merasa jenuh dengan adanya hiburan ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak. Bencana banjir tahunan diharapkan tidak menjadikan trauma bagi anak-anak serta dengan aktivitas bermain, mendongeng, dan membaca diharapkan menjadi terapi bagi para pengungsi. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton Kasunanan Solo GKR Wandansari Gus Murtiah atau Gus Timung meminta pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk segera membentuk tim kecil terkait percepatan revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hal itu diungkapkan Gus Timung usai pertemuan tertutup pada jamuan makan siang antara LDA dan PB13 yang digagas Wali Kota Solo pasca perdamaian Keraton Solo di Loji Gandrung pada Rabu lalu. Usai pertemuan itu, Gus Timung meminta Pemkot Solo untuk segera membentuk tim kecil revitalisasi guna mempercepat bangunan aset Keraton Solo. Gus Timung mengusulkan aset bangunan utama Keraton Solo Menara Songgo Buwono memprihatinkan dan perlu diutamakan untuk diperbaiki. Ia akan mengikuti Paku Buwono 13 selama proses perbaikan nanti. Pihaknya dalam hal ini LDA akan ikut memantau. Yang ada 9 itu adalah Paku Buwono. Ini kan yang kami bicarakan hari ini dan kami sangat terima kasih khususnya Sinun beserta keluarga besar Keraton Surakarta. Kami
gagasan dan usulan saking Bapak Wali Kota Mas Gibran untuk segera membenahi Keraton Surakarta Bumi atau kawasan Keraton Surakarta Bumi seluruhnya. Prameswari dalam Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono atau PB13 mengatakan sudah tidak ada lagi masalah internal Keraton Solo. Semua sentana abdi dalem dan kerabat Keraton Solo akan mengikuti perintah Pakubuwono 13. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Petugas mulai membongkar ratusan kios atau bangunan pedagang di kawasan Taman Satwa Taru Juruk atau TSTJ Solo pada Jumat siang 6 Januari 2023. Nantinya para pedagang akan direlokasi ke Pasar Tanggul, Pasar Pucang Sawit, Pasar Panggung Rejo, Pasar Ngemplak, dan Shelter Manahan. Beginilah pembongkaran kios di kawasan Taman Satwa Taru Juruk Solo. Bangunan lapak pedagang yang dirobohkan berada di sisi timur TSTJ Solo. Barang-barang seperti gerobak, kursi, hingga botol minuman di dalam lapak dipinggirkan terlebih dahulu dan dilabeli nomor serta nama pedagang yang memiliki barang tersebut. Setelah barang-barang tersebut dipinggirkan, alat berat berupa sebuah ekskavator dikerahkan untuk meratakan bangunan PKL tersebut. Total sebanyak 183 kios PKL diratakan oleh ekskavator tersebut. Setelah dibongkar, lokasi kios pedagang tersebut akan ditata ulang pada program revitalisasi TSTJ tahap 2. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa para pedagang di TSTJ Solo sebelumnya sudah diberi waktu untuk memindahkan barang-barang di lapak tersebut. Terkait adanya penolakan dari para pedagang yang enggan direlokasi, Gibran menyebut bahwa hal tersebut merupakan hal biasa. Gibran juga menyampaikan bahwa hari ini merupakan hari terakhir untuk dibongkar. Ya, pro kontra penolakan hal biasa. Ya. Artinya tetap keputusannya seperti itu, Mas? Ya, ini hari terakhir. Dan tidak ada toleransi lagi, Mas? Mungkin lobby ke mereka agar mau pindah ke shelter PKL. Kemarin diajak duduk bareng, nggak ada yang dapat. Ini hari terakhir. Artinya itu keputusan final Pemkot ya, Mas? Final. Itu juga salah satu persiapan dibukanya akhir Januari itu, Mas? Ditentukan tanggal. Ini tadi bosnya. Bosnya Taman Sapa. Berarti tanggal berapa, Mas? 27. 27 udah mulai resmi dibuka nih, yang belum mau pindah. Kompensasi yang mau pindah gitu. Kontraknya wis entek kompensasi opo. Nanti enggak ada, Mas. Saya sudah menawarkan beberapa lokasi ya. Mas jadi bahas kalau enggak mundur-mundur terus. Disinggung soal kompensasi untuk pedagang, Gibran menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi untuk pedagang, namun pihaknya telah menawarkan beberapa lokasi untuk para pedagang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Mada Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.